Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa la hawla wa quwwata illa billah. Rabbi arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Al-karamun para alim, para ulama, para habaib, habib khusus Sohibul Ma'had, Romo Kiai Buya Junaid, yang saya hormati segenap tim struktur, panitia, dan pengurus Nahdlatul Ulama cabang Depok. Yang saya hormati Syekhuna Gus Romo Kiai Zainul Abidin dari Pesantren Lirboyo, guru kita semua, yang nanti juga akan membekali kita, dan terutama yang sangat saya banggakan, para kader-kader penggerak yang hadir pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama untuk bersilaturahim, bukan untuk reuni ya. Kita bersilaturahim karena kita kader dan tidak berhenti menjadi kader, insya Allah ila yaumil qiyamah. Sehingga NU yang diamanahkan pada kita ini betul-betul kita rawat, kita jalankan, karena Nahdlatul Ulama inilah yang akan dan selalu menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga salat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harapkan ridho dan syafaatnya. Para kiai, para habaib, para masyayikh, dan para kader yang saya banggakan, kami segenap tim struktur yang ada di sini juga merasa berbahagia, bersyukur, karena tidak menyangka kami bisa hadir di sini atas undangan Buya Junaid, bahwa kami ini sebenarnya sedang dalam perjalanan masih keliling Nusantara untuk memperkuat ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan baru tadi malam nyampe, ternyata masih harus dilanjutkan pada malam hari ini. Ya, kami terpaksa semua harus datang karena yang undang Kiai Junaid yang sudah begitu serius dan luar biasa dalam mengembangkan majelis jausan, dan juga dilengkapi dengan PKPNU di kalangan para jamaah dikir jausan. Maka kami menyambut gembira atas undangan beliau ini, sehingga kami berempat datang ke sini, walaupun mungkin seharusnya kami istirahat karena besok harus berjalan lagi, yaitu ke daerah sangat jauh, yaitu di Ketapang, Kalimantan Barat, bagian ujung selatan. Harusnya kami menyimpan tenaga dulu, memulihkan tenaga, besok harus jalan lagi. Jadi inilah bagaimana kami berusaha untuk selalu menghidupkan NU yang usianya hampir 1 abad. Kalau kita tidak rawat hari ini, kita khawatir bahwa organisasi Ahlussunnah wal Jamaah yang diwariskan beliau-beliau itu akan mengalami keruntuhan, kemerosotan. Sementara saat inilah Ahlussunnah wal Jamaah memang dalam ancaman. Karena itu NU harus kita bangun, NU harus kita tata, harus kita kuatkan kembali agar bisa menyangga, bisa menjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak hanya itu, kita juga tidak hanya dituntut untuk bisa menyelamatkan Ahlussunnah wal Jamaah yang terancam dari berbagai arah, tetapi kita juga diminta oleh semua pihak untuk juga menjaga keamanan negeri kita yang tercinta ini. Semua kita tahu bahwa negeri kita sekarang ini, apalagi menjelang masuknya tahun politik 2019 ini, terjadi ketegangan yang luar biasa di mana-mana, dan banyak orang yang akan memanfaatkan situasi politik ini untuk membuat keonaran, bahkan kerusuhan, bahkan konflik. Itu yang diharapkan. Mereka semua ingin bahwa negara kita ini menjadi neraka, seperti di Syria, seperti Yaman, atau seperti Afghanistan. Dan itulah tugas kita untuk menjaga, dan hanya NU lah yang diharapkan bisa menjaga ini. Karena itu kita harus menjaga betul-betul dengan kita bersatu, berkumpul, berdoa seperti pada malam hari ini. Dan alhamdulillah NU insya Allah akan komit kepada Ahlussunnah wal Jamaah, dan sekaligus komit terhadap negara Indonesia. Diminta atau tidak, kita akan selalu menjaga negeri ini, karena kita para ulama, para habaib, para aulia yang menciptakan dan menjaga negeri ini, diminta atau tidak, dibayar atau tidak,
apa? Ini karena ini adalah kewajiban kita semuanya. Dan ternyata yang minta perlindungan kita, minta keterlibatan kita, tidak hanya orang sini, tapi dunia juga mengharapkan kita. Dunia sedang dilanda kekacauan. Jadi tidak hanya Indonesia, di negara di luar juga sedang kacau. Sebagai contoh, sekarang ini, kalau dulu kita itu diminta bantu oleh kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang ditindas oleh Taliban karena kekejaman Taliban. Tetapi saat ini Talibanlah yang minta tolong kita karena tidak tahan menghadapi kekejaman ISIS. Jadi ISIS itu sekarang sudah menyerbu Afghanistan, juga menyerbu Cina di Uighur yang terakhir ramai itu, kemudian di Soviet. Nah, Taliban yang kejam itu masih kalah kejam dengan namanya ISIS. Kemarin ISIS belum lama ini ketika bulan Maulid yang lalu itu sedang ada Maulid seperti malam ini, itu dibom, dihancurkan oleh ISIS itu. Nah, Taliban tidak sekejam itu. Nah, untuk menghadapi itu ternyata Taliban keteteran. Jadi Taliban yang hebat itu, yang kejam itu masih kalah kejam dengan ISIS. Nah, celakanya kok yang diminta menghadapi bukan Taliban sih, tapi Taliban minta bantuan kita. Kalau Taliban kejam, ISIS kejam, berarti kita ini lebih kejam dari ISIS. Pas logikanya kan begitu. Jadi betapa kita kejam sekali. Apalagi kalau melihat tampang Ustadz Junaid ini, mungkin kejam sekali. Jadi kejam level 3 kita ini, sehingga ISIS pun harus kita yang menghadapi gitu. Tapi bukan itu. Karena ibaratnya Taliban itu api, kemudian ISIS juga api, maka kita ini insya Allah sebagai air, sebagai pemadam itu. Makanya Nabi menganjurkan kalau kita sedang marah, itu kan kemasukan api, kemasukan iblis, kemasukan setan, maka untuk solusinya kita harus berwudu agar mendinginkan kita, mencucikan dan mendinginkan. Dan insya Allah orang NU itu kan ahli berwudu, ahli mendinginkan diri. Tadi kita mulai dari sore sampai malam ini kita sedang berwudu, yaitu mendinginkan diri kita dengan membaca sholawat dan membaca tahlil, membaca manaqib, macam-macam. Itu adalah bentuk dari bagaimana kita menjadi orang yang dingin. Dan insya Allah sepanas apapun namanya radikalisme, sepanas apapun Taliban, sepanas apapun ISIS, insya Allah akan lumrah di hadapan kita karena kita ini dingin. Ya, itulah modal kita ke sana. Jadi kemarin tuh ada sekelompok Taliban itu betul-betul minta kita datang. Yang minta nggak main-main, panglima perang sini datang ke sini, datang ke sini minta pertolongan. Apalagi setelah dibom itu. Dan insya Allah kita juga mau diajak ke sana itu. Makanya nanti Laskar Jasa mau kita kirim ke sana untuk menghadapi ISIS. Makanya nanti akan digembleng oleh Gus Bidin ini. Nah, jadi siap nanti gembleng akan kita kirim ke sana berhadapan dengan ISIS. Gitu. Artinya ini sebuah pertarungan dunia yang memang NU diharapkan. Makanya simbolnya dunia sebagai rahmatan lil alamin. Makanya di belakang kita ini udah ada alam semesta yang digambarkan. Jadi kata di mana kita di tengah alam ini, harus kita wujudkan bahwa kita ini ada di sentral alam ini ketika kita mempunyai kekuatan. Dan alhamdulillah dengan PKRI ini insya Allah kita akan kuat. Karena apa? Tantangan yang begitu berat yang dihadapi Indonesia negara ini sangat berat. Ternyata yang dihadapi dunia ini sangat berat. Dan itu lagi-lagi kita diminta keterlibatan kita. Nah, karena itu tidak ada kata lain kecuali memperkuat diri. Dan alhamdulillah sudah lama ya Junaid, apalagi malam ini akan ditambah kekuatan baru oleh Gus Bidin. Insya Allah kita akan menjadi kekuatan besar yang akan menyelamatkan negara ini dan juga akan menyelamatkan dunia ini. Jadi tugas kita memang berat. Karena itulah Mbah Hasyim selalu memanggil kita. Mbah Hasyim memanggil kita. Dan alhamdulillah hadirin semua ini ada orang yang hadir menghadiri panggilan Mbah Hasyim. Dan panggilan itu semakin hari semakin nyari. Beliau berkata, fahalimu kulukum waman tabi'akum jami'an ila hadir jami'atul barakatin mausuman bihamdul lama. Berbondong-bondonglah kalian untuk dan para pengikutmu untuk masuk dalam organisasi yang mubarokah namanya Nahdlatul Ulama. Bukan saya mubarokah ini. Jadi yang diajak Mbah Hasyim tidak para ulama, tetapi waman tabi'akum dan pengikutnya. Nah, selama ini banyak ulama yang lupa. Yang ikut Mbah Hasyim hanya para ulamanya, tapi waman tabi'akum tidak diikutkan. Itu banyak yang begitu. Itu banyak begitu.
yang diukan juga jami'an, tidak dikatakan Mbak Mantap ya, misalnya Kiai Mahrus atau Kiai Anwar Mansur, yang diukan jangan, tidak hanya Kiai Junet, komentar bukan Kiai Junet, tapi jami'an, sak bolo-bolo nih, sak himasalnya, sak jausannya, diajak semua. Alhamdulillah sekarang ini Kiai Ustadz Junet sudah mengajak semuanya, dan semuanya dikirim, dikader, kemudian dikumpulkan dan dibariskan. Nah ini kewajiban. Nah, ternyata kemarin itu ada pesantren ya, yang selama ini tidak mau mengajak santrinya. Jadi yang NU hanya kiainya saja. Itu contohnya pesantren mana kemarin itu di Nganjuk, Mojosari. Itu pesantren salaf yang dulu pesantren bawah juga. Itu ternyata yang mendatangi seruan Hasim itu hanya para kiainya, santrinya tidak diajak. Tidak memantap di agung, tapi tidak jami'an juga. Makanya kemarin itu merasa bersalah, merasa keliru, dan merasa berbahaya karena alumni setelah pulang sudah bisa menjadi Wahabi, jadi Syiah, jadi ATI, macam-macam begitu. Akhirnya merasa ada kesan lalu yang sudah terlanjur di keluar itu dikodoni gitu. Kata dosen tadi harus kodo itu. Tobat kembali Mas Eno kodo lagi, kemarin dipanggil lagi alumni-alumninya yang sudah pada jadi kiai itu dikumpulkan lagi, di NU-kan kembali, sehingga yang datang mendatangi panggilan Hasim ahli hukum Muhammad Agung Jannah itu tidak hanya para kiainya, tapi juga para santrinya dan para ustadz-ustadznya. Ya, itulah panggilan beliau, dan luar biasa panggilan Hasim ini. Padahal itu diucapkan hampir 1 abad yang lalu, tetapi sekarang banyak orang yang begitu mendengar itu, beliau puntang panting untuk mendatangi. Sebagai contoh, kemarin kita ada PKPNU di Serui, itu Kalampung bagian barat. Kalau dari bandara itu sekitar 7 jam, jauh sekali. Dan di sana ada seorang alumni dari Lirboyo, Angteri Masa, Krui ya, Krui, alumni Lirboyo, namanya Kiai Yasin. Itu tiba-tiba menyerahkan PKPNU ini. Yang menarik, itu ada seorang kader, itu tempatnya jauh sekali, kemudian berminat karena mendengarkan dengan Hasim tadi, berminat untuk datang karena berkali-kali mimpi disuruh Hasim pergi untuk ikut menggerakkan NU. Kalau mendengar ada PKPNU, lalu si orang ini ada 4 orang, 5 orang datang, berangkat dari rumahnya dan bawa motor. Pada perjalanan ke tempat itu sekitar, kalau lancar itu ya 7 jam lah, itu lancar Pak motor. Tetapi begitu di tengah jalan, tiba-tiba hujan deras, kemudian jalannya banjir, tertutup gitu. Tapi karena mendengar panggilan Hasim, lalu dia terpaksa speed motornya ditiupkan, lalu dia jalan di tengah jalan yang airnya 1 dada gitu. Jalannya 4 jam jalan di atas air, di dalam air itu, hanya untuk memenuhi panggilan Hasim itu. Luar biasa, berjalan 4 jam, sehingga dia berjalan hampir 2 hari untuk hanya ikut kegiatan ini, mengikuti panggilan Hasim. Alhamdulillah akhirnya dia sampai ke tempat. Nah itu kalau kita bandingkan dengan sampai di Jakarta ini, nggak ada apa-apanya gitu. Sampai datang singkat enak aja, dari PT IKI, dari IKI naik bis sampai ke sini gitu. Nah kalau di luar Jawa itu nggak begitu gitu. Untuk rapat koordinasi aja itu ada yang berjalan 15 jam itu, naik motor, harus nginep di jalan gitu, nginep di masjid, kemudian di musola atau di gubuk-gubuk milik petani itu. Jadi betapa beratnya menyangga NU di daerah-daerah luar Jawa itu. Makanya kalau sampean semua diundang Kiai Junet cuma di tempat sini ya, kalau nggak datang ya keterlaluan lah gitu. Tempatnya sangat enak, motor jalannya halus. Bayangkan di luar Jawa itu jalannya nggak ada, harus jalan kaki, hanya berang sungai, nggak ada jembatan, kemudian jalan 4 jam di atas atau di dalam air gitu. Gelap lagi tengah malam, gitu pun dilakoni gitu. Nah kemarin menarik juga, kemarin kita ada penggerak itu di ITB Bandung. Kalau selama ini kita PKP di pesantren, pesertanya ya santri ya, sebagian kiai. Tapi kemarin di kampus ITB Bandung, peserta itu para profesor dokter. Salah temannya Pak Hernowo ini, karena yang memang ngopori Pak Hernowo, sehingga para intelektual di sana itu yang biasanya tidak kenal NU, kita ajari NU. Dan alhamdulillah mereka itu semuanya tertarik dengan NU. Kemudian karena sudah kita beat, kita sumpah, lalu mereka semua bertekad untuk menjadi penggerak NU tidak hanya di kampus tapi juga di daerah Jawa Barat. Nah yang menarik, waktu
TKP di sana itu ada yang mendengar bahwa akan ada pendidikan kader di Bandung. Itu orangnya dari Bengkulu sebelah barat, namanya Muko ada Muko ini. Itu jauh sekali itu dari bandara itu juga sekitar lebih ada 7-8 jam itu. Nah, beliau itu mendengar ada acara di Bandung itu langsung terbang dari naik jalan darat dari rumahnya ke bandara itu butuh waktu 7-8 jam itu. Kemudian setelah itu terbang ke Jakarta dia jalan darat berapa jam ke Bandung karena macet itu mungkin 8 jam ya itu dari Jakarta ke Bandung itu hanya untuk kegiatan. Karena apa? Beliau ini ada orang tadi itu mendengar panggilan Basim, fahalimu didorong Basim untuk ikut, alhamdulillah ikut. Kemudian begitu pulang mereka langsung bekerja. Tadi baru nyampe, padahal pulangnya baru kita kemarin malam. Tadi hari ini baru nyampe, alhamdulillah kami sudah sampai ke rumah. Artinya betapa beratnya mereka hanya untuk mendatangi acara ini berhari-hari bermalam-malam, tapi mereka luar biasa semangatnya. Karena apa? Tidak lain karena dia itu orang yang mendapat panggilan bahasa. Bukan kita bersama, kita di sini selalu mendengar panggilan bahasa. Nah, bahasa memang memanggil kita untuk berbaris. Maka kata bahasa, jadi kita dipanggil tidak hanya dikumpulkan, tetapi kita dibariskan. Kata bahasa bahwa kita berkumpul di sini bukan untuk berkumpul, tapi tujuan ulama bukan hanya mengumpulkan, tapi litauhidi sufufil ulama, yaitu untuk menyatukan barisan ulama. Jadi setelah kumpul tidak hanya dikumpulkan seperti ini, tapi dibariskan. Makanya kita harus tertib, tadi harus bisa yel-yel, bisa maras, bisa salawat dan sebagainya, itu agar bisa berbaris, karena barisan itu sangat penting. Tujuannya itu untuk berbaris gitu. Kalau nggak bisa berbaris jangan maksudnya itu. Jadi harus bisa berbaris gitu. Nah, kemudian juga biro-biro wakilan dengan satu wadah namanya Nahdlatul Ulama. Tetapi tidak hanya itu, setelah dibariskan, jadi beliau memanggil itu tahun 1926, waktu tahun 33 beliau itu NU mulai dibariskan. Jadi cukup lama itu antara mengumpulkan dan dibariskan, cukup lama. Setelah dibariskan lalu digembleng. Makanya kata beliau, inhadu ayyuhal ulama waqawu sufufakum. Jadi suruh bangkit dan tidak hanya berbaris tapi waqawu sufufakum, dan kuatkan barisan. Wastajmi'u jami'akum, dan kumpulkan semua potensi. Dan yang tua, yang kiai, yang petani, yang pedagang dikumpulkan jadi satu, dibariskan. Jadi wadiku bi'annahu kandim syatin kholilatin bulabat katun tambilillah. Jadi kata beliau, barislah dan berkokohlah serta percayalah bahwa sejumlah banyak kelompok kecil, tetapi karena pertolongan Allah bisa mengalahkan kelompok besar yang kita hadapi. Itu janji beliau seperti itu. Karena itu tahun 45 Basim sudah punya barisan, karena 43 sudah menggembleng membariskan. Lalu tahun 45 ketika ada sekutu datang, Basim tinggal menyiapkan barisan, lalu pergilah mereka dalam bersun jihad, kita maju perang, karena semuanya sudah siap siaga, sudah dibereskan, sudah digembleng. Gemblengan itu penting karena Basim wasiat bahwa waqaumu sufufakum, jadi kuatkan barisan, jadi kuat akidahnya, kuat ideologinya, dan juga kuat fisiknya. Nah, kita sudah diperkuat ideologi kita, diperkuat akidah kita, lalu ideologi kita dengan PKPN itu ada penguatan ideologi kemarin itu. Dan insya Allah malam ini kita akan diperkuat fisik kita oleh Gus Bidin, karena kita akan digembleng oleh beliau. Jadi inilah kita harapkan nanti semua kita punya kekuatan sehingga kita disekani. Jadi kita tidak hanya menjadi kader yang remeh-temeh, tapi kita betul disekani. Jadi tidak bisa kita lepaskan. Kita harus kuat dalam pikiran kita, kuat rohani kita, dan juga kuat fisik kita. Selama ini yang ketiga ini kita yang lupa, kita abaikan karena kita sudah mengandalkan senjata berupa pistol, bisa senapan, kemudian bisa peluru kendali, bisa pesawat tempur dan sebagainya, sehingga senjata rohani itu kita lupakan. Padahal namanya senjata rohani, doa itu kan silahul mukmin, jadi doanya senjata orang Islam, dan itu mulai kita tinggalkan. Ada kekuatan utama.
Karena sekuat-kuatan apapun senjata, kalau senjata rohani tidak ada artinya. Itu nomor satu itu. Makanya kita menghadapi super power sebenarnya nggak perlu takut. Ada super power Amerika, kemudian Soviet yang menjadi Rusia, kemudian sekarang jadi Cina. Kita tidak boleh takut karena kita sejauh kita masih punya senjata ini. Dan insya Allah Jausan masih punya itu. Apalagi nanti diperkuat oleh Gus Bidi, kekuatan kita akan semakin bertambah. Nah itulah. Dan itu kita tahu apa wasiat Nahdlatul Ulama. Jadi kita harus Nahdlatul Ulama. Karena apa? Tidak mungkin kita bisa berahlus jamaah tanpa Nahdlatul Ulama. Itu omong kosong. Itu zaman wali dulu bisa. Karena apa? Tantangannya sedikit. Tapi begitu zaman penjajahan apalagi sekarang, tidak akan bisa orang berahlus jamaah secara bebas, secara aman kalau tidak Nahdlatul Ulama. Karena itulah sekarang dulunya pesantren-pesantren kan sudah pada meninggalkan NU. Pokoknya yang penting ahlus jamaah. Semuanya. Tapi sekarang mulai menyadari betapa berbahayanya berahlus jamaah tanpa Nahdlatul Ulama. Karena ini sudah merupakan istihad politik para istihad perjuangan para ulama kita, sehingga ahlus jamaah diwadahi seperti Nahdlatul Ulama. Makanya itu yang perlu kita perkuat, mulai dari PB, PW, PJ, MPJ sampai ranting. Karena itu tugas kader-kader semua adalah untuk memperkuat NU di tempat masing-masing. Jadi tidak cukup hanya sholawatan saja, tidak cukup hanya tahlilan saja, zikir saja tidak cukup. Karena kita tidak hidup dalam situasi yang aman seperti zaman Wali Songo dulu. Karena kita hidup dalam zaman yang penuh dengan tantangan. Karena itu perlu wadah perjuangan. Makanya dawuhnya Kiai Romo Kiai Anwar Mansur, kata beliau, kalau ada orang tidak mengaku dirinya ulama, pasti Wahabi. Itu dawuh beliau. Padahal enggak kan, banyak orang tidak ini tidak Wahabi itu. Ya, tidak itu nanti, ya sekarang tidak Wahabi, mungkin besok jadi Wahabi. Mungkin sekarang bapaknya tidak Wahabi, tapi anaknya bisa akan jadi Wahabi. Itu dawuh beliau. Dan itu kita selidiki. Dawuh beliau itu kita selidiki, ternyata betul. Awalnya kan kita anggap ngawur itu, karena Kiai kan nggak akan ngawur. Tapi itu sudah hasil perenungan, hasil apa pikiran yang luar biasa, ternyata betul. Kalau hanya asal aja toh, tanpa berilmu, berisiko itu, bahaya. Ya untuk selamat, kalau tidak selamat ya naudzubillah kalau nggak selamat. Tidak hanya itu, termasuk pesantren. Kalau ada pesantren netral, tidak NU, kata beliau, itu bahaya itu pasti Wahabi gitu. Ya sekarang tidak, mungkin anaknya tidak, tapi cucunya nanti sudah campur. Karena begitu tidak NU, nanti Ustadz ini bisa masuk, Ustadz itu bisa masuk, dia ini bisa masuk, ya akhirnya campur baur. Begitu campur baur, NU pasti kalah gitu. Dalam pertarungan perebutan itu NU pasti kalah, dan selalu ngalah, karena NU itu ngalah orangnya gitu. Ya begitu ngalah, jadi gampang bikin pesantren, saya juga akan bikin lagi, lalu bikin lagi. Lalu bikin lagi, direbut lagi, bikin lagi. Ya akhirnya kita tukang bikin pesantren kayak tukang aja gitu. Ya, itu kalau celakanya nggak punya NU seperti itu. Nah, tugas tanggung jawab kita adalah menentukan NU seperti perintah Basim tadi. Basim itu kalau hanya pesantren, beliau kurang apanya? Beliau itu ulama terkemuka di Nusantara, paling hebat. Kiai kurang apanya? Tetapi beliau masih repot-repot menegakkan NU. Untuk apa? Ya untuk menjaga usaha jamaah ini. Dan ternyata tidak hanya itu, juga untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bayangkan kalau nggak ada NU, insya Allah Indonesia nggak jadi merdeka. Karena begitu merdeka, Agustus, September, Oktober sudah diserbu oleh sekutu. Bayangkan kalau kita nggak punya pasukan Hizbullah Sabilillah, pasukan santri, laskar, kiai yang lewat kita. Tapi alhamdulillah karena beliau sudah qawmu sufufakum, sudah memperkuat barisanya, maka kita bisa menghadapi pasukan sekutu sehingga Indonesia tidak kembali terjajah, tapi Indonesia tetap merdeka. Dan itu yang diperjuangkan oleh beliau. Dan itu kita harus melanjutkan. Ketika Indonesia sekarang diganggu oleh banyak pihak, apanya mana dari sana sini akan dihancurkan. Sudah anti Pancasila mau diganti dengan sistem yang lain. Sudah anti NKRI mau diganti khilafah. Sudah anti NKRI mau diganti dengan federalisme. Nah, kita harus bangkit melawan dengan berbaris, dengan kekuatan fisik, juga tidak lupa kekuatan spiritual dan juga kekuatan akal kita. Karena musuh kita itu menggunakan ketiga-tiganya, ahli strategi yang dahsyat. Karena mereka itu semua, baik yang liberal maupun yang radikal itu gerakan sifatnya transnasional.
dan dia mikir ada di dunia sana. Jadi mikir bagaimana mau menaklukkan Ustadz Junaid ini, dia mikirnya ada di London sana. Jadi bukan di limo situ, bukan, dia mikir sana. Jadi canggih sekali gitu. Dana juga dari sana, strateginya dari sana, senjatanya dari sana. Sementara kan kita ini udah mikir sendiri, mendanai sendiri, dan juga menjalankan sendiri gitu. Sehingga kita lemah. Nah, tapi insya Allah kalau kita tetap bersatu menggunakan strategi Basim, insya Allah kita akan kuat. Itu kenapa kita menata NU seluruh Nusantara dan termasuk di Jawa Barat dan di Depok ini. Maka kehadiran pasukan Laskar Jausan ini tentu akan sangat membanggakan buat kami, karena kita butuh betul-betul laskar yang punya kemampuan spiritual dan terutama kemampuan fisik gitu. Saya kita harapkan. Saya sekarang sudah saatnya perjuangan fisik itu kita lakukan, karena pihak lain sudah sangat kuat mempersiapkan fisiknya, sehingga kita betul harus disegani, tidak hanya secara spiritual tapi juga secara fisik. Dan itulah kita selama bertahun-tahun ini dengan tidak lelah-lelahnya melakukan penataan organisasi yang diwariskan oleh para ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Rasulullah, Mbah Samsuri, Mbah Khalil, dan seterusnya, Mbah Makhrus, dan sampai sekarang. Ini adalah tanggung jawab kita semua agar NU dalam usia 1 abad ini, NU tidak bangkrut, tapi insya Allah kita berharap NU akan bangkit kembali. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Nanti akan dilanjut Pak Adnan Anwar dan Pak Jeng Sobirin, juga Kak Perlu nanti ditambah. Ini ada ahli ekonomi politik global namanya Pak Hernawa ini. Mungkin nanti hal itu bisa beliau menambahkan kita. Intinya Shiratal Mustaqim. Sebelumnya kami terima kasih atas undangannya dan juga atas terselenggaranya acara ini. Juga kami mohon maaf yang sebesarnya apabila ada kekurangan dan khilafan. Intinya Shiratal Mustaqim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.